Bertepatan dengan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-64, itu di Senayan Jakarta sudah di-launching Smart SIM oleh Bapak Kakor Lantas Polri, di mana pada tanggal 23 September di wilayah Polda Sumatera Selatan sudah mulai diberlakukan SIM Smart ini. Untuk tahap pertama yang akan diberlakukan Smart SIM ini yaitu pada Polresta Palembang. Itu terbatas pada pembuatan SIM baru sambil menunggu habisnya material SIM lama yang saat ini masih tersisa. Jadi untuk saat ini Polresta Palembang pembuatan SIM baru masyarakat sudah menggunakan kartu Smart SIM. Sedangkan untuk yang melakukan proses perpanjangan masih menggunakan material SIM yang model lama sampai dengan material SIM tersebut habis baru diberlakukan Smart SIM untuk yang perpanjangan. Tetapi untuk yang baru masih sudah menggunakan Smart SIM. Sedangkan untuk Polres jajaran ini materialnya dalam minggunya akan kita kirimkan sambil mereka menghabiskan material SIM yang lama terlebih dahulu. Jadi mungkin dalam tempo 2 minggu ke depan seluruh Smart SIM sudah bisa beroperasional. Sudah kita ketahui bahwa Smart SIM ini terkoneksi dengan IRSMS, Integrated Road Safety Management System, tentang data kecelakaan lalu lintas secara nasional. Kemudian yang kedua, seperti kita ketahui, ini juga berfungsi sebagai e-money, berfungsi untuk pembayaran pada minimarket, bayar tol, tiket kereta api, denda tilang, parkir, dan lain sebagainya yang menggunakan fasilitas e-money atau elektronik atau uang elektronik. Dan juga bisa diisi dengan saldo maksimal 2 juta rupiah pada Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Jadi kartu Smart SIM ini selain dia sebagai bukti kompetensi kemampuan mengemudi seseorang, juga berfungsi sebagai uang elektronik yang bisa dipakai untuk membayar di jalan tol, membayar denda tilang, membayar parkir, dan lain sebagainya. Pak, ini sistemnya secara online? Sistem online, karena online Smart SIM ini kan model lama kan juga sudah online. Ini Smart SIM ini model baru, ini juga sama dengan model lama, online, ditambahkan beberapa fitur terbaru seperti pembayaran jalan tol, parkir dengan menggunakan e-money tadi. Cara pembuatannya sama mekanismenya, masyarakat datang ke Polres atau Polresta setempat, melakukan pembayaran PNBP ke bank, ke kasir, lalu melakukan proses registrasi pendaftaran, ujian teori, ujian praktik sampai dengan pemotoan. Prosesnya sama, hanya fasilitas fitur yang ada di dalam kartu itu yang bertambah. Berkaitan dengan masalah keamanan, satu tentunya ada chip yang ditampilkan di dalam SIM tersebut. Kemudian mekanisme kehilangan SIM sama seperti mekanisme pada saat kehilangan SIM lama, yaitu tetap membuat laporan polisi. Kemudian juga bisa melakukan blokir pada bank tempat di mana dia mengisi e-money tersebut. Misalnya dia mengisi e-money itu menggunakan fasilitas BRI, dia bisa melakukan pemblokiran selama dia mengetahui nomor registrasi SIM tersebut. Apabila SIM-nya hilang, satu, buat laporan polisi, lakukan blokir ke bank tempat dia mengisi saldo, kemudian laporkan kepada satuan Polres setempat untuk melakukan proses pergantian SIM tersebut.